Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga Senin tanggal 9 Desember 2024. Kita langsung masuk ke time frame daily, melihat pola candlestick terakhir. Pola candlestick terakhir di hari Jumat lalu itu close candle doji bullish teman-teman. Jadi harga sempat melakukan penurunan sampai pada low ini, tapi rejection kembali. Juga harga sempat melakukan kenaikan, tapi tetap ada rejection. Jadi melihat pola candlestick terakhir ini pada time frame daily-nya, nah ini pergerakan harga berpotensi masih sideways untuk di hari Seninnya. Karena itu rejection-nya dari atas dan juga rejection dari bawah. Untuk pergerakan dalam satu minggu ini juga kalau kita lihat dia reject dari atas ini pada hari Jumat minggu yang lalu. Open price teman-teman, harga sempat melakukan penurunan di hari Senin, tapi juga tetap ada rejection sampai ke atas itu dan reject kembali sampai pada akhirnya di hari Jumat turun sampai pada area bawah ini. Tapi kalau kita lihat teman-teman untuk area low ini, nah ini tidak berhasil di break ya. Jadi itu sudah langsung ada kembali rejection. Nah, untuk yang bisa kita pantau nanti, kita langsung aja cek area zone terdekat ini sampai pada low di bawah ini. Jadi nanti untuk pergerakan harga di hari Senin, nah inilah yang perlu kita pantau nantinya teman-teman. Ya, jadi kalau kita mengacu juga di candlestick bearish engulfing yang ada di sini, nah tentunya ini pun masih tetap bisa kita gunakan ya untuk jangka-jangka panjangnya, di mana harga belum masuk ke area equilibrium ya. Jadi saat nanti harga masih mengalami kenaikan, angka equilibrium 38 dan angka sakral bahkan sampai angka 00 itu masih bisa kita pantau untuk melakukan posisi sell-nya di XAUSD ini teman-teman. Jadi jika memang area tersebut nanti benar-benar kuat, maka harga ini masih berpotensi akan melakukan penurunan ya setidaknya pada zone 161.8 karena di situ merupakan area support yang masih fresh. Oke, itulah untuk potensi jangka panjangnya. Nah, tapi nanti karena ini untuk analisa di hari Senin saja, nanti kita coba fokus pada zone area ini. Oke, kita coba cek pada time frame H4. Ya, ini areanya sebenarnya sampai pada zone ini ya. Ya, itu nanti yang bisa kita cek. Kalau saat ini kita perhatikan teman-teman, setelah harga membuat high yang lebih tinggi di sini, nah itu membuat high yang lebih tinggi, untuk low-nya itu gagal ya di break ya. Jadi saat harga turun pun di hari Jumat yang lalu sampai pada zone ini, nah dia itu tetap close body di atas itu teman-teman. Jadi tidak berhasil ini di full body di time frame H4 ini. Oke, jadi itu sudah ada rejection. Kita lihat adanya bullish di sini, tetapi di sini sudah ada kembali rejection ya. Jadi kalaupun nanti harga ini naik seperti ini, maka kita coba marking ini area kembali yang akan menghalangi harga untuk melakukan kenaikan teman-teman. Ini kita lihat ya level konsolidasi ini ya. Oke, jadi itu nanti yang akan menghalangi harga untuk melakukan kenaikan. Ya, kita akan coba cek teman-teman ke time frame H1-nya. Oke, pada time frame H1 setelah harga rejection eh, dari sini ya. Nah, di situ kalau di H1-nya itu berhasil full body break di bawah dari zone low ini, teman-teman. Jadi kalau melalui H1, nah ini memang ada potensi ya, berpotensi harga pada gold ini masih akan turun. Karena di H1 itu dia ada full body break. Oke, kalau kita lihat setelah harga rejection itu ada di sini candle IB, coba kita pasang Fibo retracement. Apakah nanti candle IB ini bisa kita gunakan? Kalau saat ini harga sudah masuk itu di angka 38, harga reject. Nah, tetapi saat ini sudah reject kembali, teman-teman. Ini sudah mulai mengalami penurunan kembali ya. Jadi nanti coba kita cek area di sini yang bisa kita gunakan ketika nanti harga ini masih masuk ke area zone ini. Nah, itu nanti coba kita lihat teman-teman. Yang jelas saat ini apakah ini bisa kita gunakan?
tentunya bisa jika terkonfirmasi. Untuk saat ini kan dia sudah mulai turun lagi nih. Jadi, menurut saya jika nanti masih turun seperti ini teman-teman, maka kita boleh cek area zone di bawah ini, tentunya di sini masih ada support area, yang ketika nanti terkonfirmasi area tersebut, maka kita masih bisa teman-teman untuk menggunakan candle IB ini. Tetapi jika tidak, maka ini akan di-break. Oke, nah itulah kalau kita melihat di H1-nya. Ya, tetapi nanti kalau dia dari zone ini naik ke sini, maka nah ini areanya, ini nanti kita akan coba refine di time frame M15-nya untuk memantau area entry untuk posisi sell. Karena memanfaatkan saat ini harga masih konsolidasi, teman-teman. Jadi kalau di H1 kita lihat harga ini ternyata reject ya dari zona area bahu kiri itu sampai harga mengalami penurunan ke sini lalu membuat candle IB ya. Jadi seperti yang sudah kita katakan, candle IB ini nanti bisa kita gunakan ketika ada pola konfirmasinya. Untuk saat ini setelah harga melakukan retest teman-teman ke bawah ini lalu naik, nah itu kan belum ada pola konfirmasi ya untuk mengambil posisi buy-nya ya. Maka hati-hati teman-teman untuk mengambil buy saat ini. Karena kita perhatikan di sini dia ada rejection ya. Setelah harga membuat candle IB ini, nah ini di sini kita lihat adanya rejection dari support ini dan area robust drop supply di sini pada M15 nanti mungkin akan terlihat ya area supply ini ya. Di situ dia tidak mampu di break sehingga langsung melakukan penurunan kembali dan juga turun kembali seperti ini. Nah, itu teman-teman berdasarkan time frame H1-nya yang bisa kita lihat. Oke, untuk lebih detail biar kita bisa cek zone ini langsung aja kita lihat di time frame 15-nya. Struktur saat ini nah ini teman-teman yang kita marking tadi areanya pada M15 itu ternyata merupakan low valid karena di sini teman-teman merupakan struktur terakhir ya yang pernah kita marking pada hari Kamis yang lalu ya. Di situ merupakan break of structure di M15 lalu untuk saat ini low ini sudah berhasil di break sehingga di sini adanya change of character atau perubahan bias. Oke, jadi seperti ini ya, itu sudah full body ya. Nah, itu ya. Ya, setelah ini sudah full body, harga melakukan kenaikan. Nah, ini ternyata merupakan area entry ya. Kalau teman-teman tadi ingat pada satunya, kita lihat ini merupakan robust drop ataupun supply pada time frame 15-nya. Jadi dia masuk di area entry ini. Ini merupakan area entry pada time frame M15. Oke, jadi seperti ini ya. Area entry ini memberikan pola konfirmasi. Kalau kita lihat di sini, kita bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Dia sempat masuk ya ke 38, turun lalu masuk lagi sampai angka sakral ya, langsung turun ke zone 161.8. Nah, ternyata rejection ini dia dari zone 161.8 lalu mengalami kenaikan. Nah, di sini dia kembali turun lagi. Oke, jadi nanti jika John 161 ini tidak kuat, teman-teman, maka dia akan mencari area yang lebih kuat, yaitu John 261 di sini. Nah, itu tadi yang kita maksud kalau mau menggunakan candle IB ini. Nah, ternyata John 261 ini merupakan area yang masih fresh, yaitu rally base rally atau demand area. Nah, itu teman-teman, ini juga bisa kita gunakan nanti untuk posisi buy-nya. Yang penting ada pola konfirmasi, bisa kita ambil posisi buy. Jadi, apa yang bisa kita lihat untuk saat ini, pada time frame M15, apa yang harus kita pantau teman-teman? Tentunya kita cek dulu area height-nya, baru kita nanti gambarkan apa yang harus kita tunggu di M15 ini. Oke, jadi saat ini strukturnya seperti ini. Pada M15, untuk low-nya itu di sini. Oke, jadi pertama sekali yang bisa kita pantau teman-teman, yaitu area entry kita di atas ini, termasuk pertama sekali area zone ini yang masih fresh. Oke, kalau yang ini sudah kena ini ya. Ya, di situ sudah kena ya. Next-nya di area paling tinggi ini ya. Oke, di zone ini.
Oke, ini untuk area sell-nya ada sisa 2 area lagi yang masih fresh. Ini bisa kita gunakan ketika terkonfirmasi, posisi sell-nya. Ya, jadi kita akan gambarkan untuk kondisi yang pertama, kalau nanti harga ini teman-teman, 161 ini berhasil kuat untuk me-reject harga, berarti harga ini akan mencari area yang lebih kuat dari zone ini untuk lanjut mengalami penurunan. Karena saat ini sudah ada change of character di sini. Jadi area yang bisa kita pantau untuk posisi sell ada 2 area, 161 itu satu level ya dengan zone area ini ya. Jadi kalau terkonfirmasi harga ini akan turun teman-teman, sesuaikan sekali lagi ya, dengan zone 161 berdasarkan Fibo retracement, itulah area kita yang tepat ataupun yang rasional banget untuk take profit. Inilah yang pertama sekali kondisinya yang perlu kita pahami, dan yang berikutnya jika ternyata ini zone 161-nya tidak kuat teman-teman, maka harga ini akan masuk ke zone 261.8 karena zone 261.8 ini masih fresh, ini bisa kita tunggu pola konfirmasi di sini. Kalau terkonfirmasi masih ada rejection ini pastinya. Sesuaikan juga dengan zone 161 sebagai target utamanya teman-teman. Oke, jadi dua kondisi ini ya. Nah, jadi kalau tidak terkonfirmasi, maka harga ini akan menembus, terbentuklah di sini break of structure yang baru, lalu kita bisa siap-siap lanjut posisi sell kembali. Oke teman-teman, jadi itulah dua kondisi yang perlu kita tunggu ataupun kita pantau untuk besok Senin tanggal 9 Desember 2024. Oke, ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.